Anda masih bersama saya Paulina Jaru, saudara di Sapa Kaltim. Pagi hari ini masih bersama narasumber kami ada Mas Ismail dan Mas Alvin dan Pak Ismail. Saya ke Pak Ismail lagi. Alvin dulu ya, Bu. Susah banget ya nyebut Mas sama Pak ya. Oke, baik. Pak Ismail, terkait pengawasan dari APDI untuk yang punya sertifikasi ini seperti apa sih? Bagaimana meyakinkan pilot drone ini untuk harus punya sertifikasi? Kemudian bahayanya apa sih Pak kalau tidak punya sertifikasi? Boleh terbang atau tidak? Kalau yang punya sertifikasi ini atau tidak? Dan sanksi terhadap pilot drone yang tidak punya sertifikasinya apa? Ya, yang jelas APD punya kewajiban karena mereka asosiasi. Jadi tempat wadah semua pilot, remote pilot yang profesional di situ. Oleh karena itu teman-temannya itu banyak yang belum punya sertifikat. Kita merangkul mereka semua untuk menjadi pilot profesional. Karena dengan profesional kita menjaga ruang udara di Indonesia menjadi lebih nyaman untuk diterbangi. Nah, karena kan banyak kan, bukan kita saja gitu yang menggunakan, tapi ada juga komersil, termasuk juga ya teman-teman yang suka main layangan, ya kan, layang-layang gitu kan juga bisa menggunakannya. Nah, yang kedua pendekatan kita sebenarnya pendekatan lewat media sosial ya, sosial media, terus tidak menakuti sebenarnya. Kita merangkul dengan sukarela, dengan hati senang, tidak menakut-nakuti mereka. Jadi dengan begitu kita berharap kita mampu mengakomodir semua harapan mereka yang mau menjadi pilot, benar-benar pilot drone profesional. Karena gini, Mbak, kalau mereka itu kan biasanya gini, kalau sudah menerbangkan, bisa menerbangkan otodidak, itu dia punya punya ego yang lebih. Nah, di dalam menjaga ego itu dan bisa mengendalikan ego itu, itulah kewajiban kita sehingga pada waktu dia menerbangkan menjadi penerbangan yang aman. Bukan bagi dia saja, tapi bagi orang lain dan lingkungan. Itu yang paling penting. Karena jarak sekarang ya, kemampuan drone yang sekarang, yang kecil saja, yang dulu, yang batasan dulu kan Mas Alvin di bawah 250 itu kan masuk hobi kan. Iya. Itu sudah jangkauannya bisa sampai 10 kilo, coba ya kan. 10 kilo. Dan kalau dia tidak punya pengalaman, pengetahuan, keterampilan di dalam mengendalikan drone, apa coba? Jadinya kan dampaknya luar biasa. Iseng-iseng main di bandara gitu kan. Ya walaupun di bandara kan sudah ada sistemnya perlindungan. Jadi kalau sekarang itu pihak bandara itu kerjasama dengan produsen drone. Ya biasanya kalau mau masuk itu dia mentul. Nah, mentul atau dia turun sendiri. Nah, jadi ada sistem perlindungan di bandara itu. Nah, jadi kalau Advan ini kalau tahu biasanya nanti dia pakai jammer. Jammer turun ditembak gitu kan. Turun dia. Dan itu turunnya bisa crash langsung atau bisa stop. Jadi, tapi itu tidak yang kita inginkan. Jadi biasanya teman-teman APDI, Outbound itu biasanya datangi, terus ngobrol ya kan, terus kita ajak supaya bisa ikut. Dan ya biasanya kita komunitas-komunitas seperti DMB ya, itu ada pertemuan, ketemu di mana, terbang bareng ya kan, terbang bareng, terbang bareng, terus ngobrol, kopi morning, yang macam dari regulasi yang terbaru ataupun yang perkembangan drone yang sudah ada sekarang. Itu Pak. Bahayanya banyak juga ya tadi Pak. Kalau misalkan untuk ya penggunaan drone kan banyak sekarang, apalagi konser ya. Konser kan banyak orang ya. Kalau banyak orang, begitu drone dengan yang sekarang Inspire itu aja punya berat aja itu mungkin sekitar 20 kilo ya. 20 kilo kena orang dan dia punya baling-baling gitu kan, itu kan tajam sekali itu. Wah, itu luar biasa. Jadi benar-benar harus punya kemampuan ya yang advance kalau untuk pengendalian di ruang-ruang yang memiliki resiko tinggi. Termasuk yang di Pertamina sekarang, pembangunan Pertamina ya.
IKN segala macam. Itu teman-temannya semua dipastikan punya sertifikat di dalam penerbangan. Ada sanksi atau tidak kalau misalkan tidak punya sertifikat? Oh ya, kalau sanksi yang pertama ya peringatan yang jelas ya, karena ini tahu enggak, kadang kan orang nggak tahu ya kan, betul. jadi sudah kalau nggak tahu berarti kita kasih tahu. Ya. Nah, terus kalau misalnya kan tadi ada ruang-ruang tertentu ya yang memang tidak boleh, Ya. ya kan? Nah, itu misalnya di apa Istana Negara, Betul. ya Iya, kan? iya. Karena Terus Pertamina, ya kan? Yang objek-objek vital Objek itu ya, vital, oke. yang dan berbahaya tinggi gitu kan? Nah itu nggak boleh itu, dipastikan nggak boleh. Tapi mereka biasanya punya protektif, termasuk bandara. Jadi areal itu memang dilindungi dan itu sudah kerjasama dengan produsen drone. Nah, jadi semua titik-titik itu sudah kalau menerbangkan itu nggak terbang tuh drone-nya, Mbak. Jadi waktu kita terpaksa nggak bisa paling 1 meter gitu, itu turun lagi. Jadi sudah memang dikunci ceritanya. Dari outbound-nya udah dikunci ya? Dari Dari mana? produsennya Produsennya? sana, Misal- produsen sana. DJI itu Ah, semua oh. produk Salah- DJI itu tidak bisa terbang di lingkungan bandara, Oh. di Iya. daerah KKOP Iya. kawasannya Nah, itu. pertanyaannya itu bisa terbang nggak? Bisa terbang, tapi ngurus izin. Betul. Izinnya adalah ngurus tadi. Iya, nanti pihak korban, bandara nanti mau minta izin dan itu nanti dibukakan. Dan berapa lama nanti disesuaikan dengan perizinan yang diajukan. Itu. Sanksi paling beratnya apa sih, Mas Alvin? Adakah sanksi pidananya? Misalkan sampai menyebabkan kecelakaan gitu ya di luar sana kepada Iya. masyarakat. Jadi di peraturan kami di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu juga sudah dijelaskan. Nah, bagi setiap orang yang Melanggar ya? yang melanggar, yang membahayakan penerbangan, Ya. itu pasti akan dikenakan sanksi, mulai itu dari membahayakan penerbangan itu mulai dari kerusakan pada pesawat misalkan, atau korban jiwa segala macam. Itu juga sudah diatur, itu ada sanksi dan hukuman pidana penjaranya juga. Oh, pidana penjara juga ya? Iya. Atau pelanggar itu kalau sampai menyebabkan apa tuh untuk Jelas yang paling penjara. berat itu yang menyebabkan meninggal dunia. dan itu terbangnya tanpa izin gitu ya? Semua sih, Mbak. Jadi mulai dari yang tidak berizin sampai berizin pun Izin. kita pukul rata. Kalau sampai Kalau sampai oke. yang menyebabkan meninggal dunia itu ya, itu akan dikenakan pidana. Nah, itu gimana kalau untuk yang meninggal dunia? Adakah jaminannya atau santunan untuk korban? Nah, makanya dari itu, kalau misalkan untuk biasanya yang mau menerbangkan drone, itu kan harus mendapat persetujuan dulu ya, Mbak ya, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, itu salah satu syaratnya itu harus mempunyai asuransi. Oke. Jadi di lain mempunyai sertifikat pilot, remote pilot sertifikat itu, ada registrasi drone-nya juga, ada asuransinya juga, ada surat keterangan sehat dari pilot drone itu sendiri. Nah, jadi jika nanti ada kejadian yang tidak diinginkan itu tercover oleh asuransi. Berarti dia bayarnya per bulan ya untuk asuransinya ya? Dari Wah, itu- pengguna drone. Dari Gimana device kan file kalau kayaknya. asuransi kan per bulan kan Pak? Kalau asuransi Nggak. kan setahun ya, Pak ya. Atau Iya. sekali langsung Ada juga yang di-cover? per programnya. Oh, Kalau iya, per program. iya, ada yang Jadi misalnya per kontrak. ya kontrak pekerjaan misalnya kan di dalam ada sebulan atau berapa hari. Itu kan nanti kan preminya kan beda-beda tuh. Iya, iya. Yang hancur ganti semua gitu kan. Ya, gitu-gitu banyak lah ya. Tapi yang paling penting sebenarnya tadi itu asuransi itu merupakan jaminan ya. Iya. Jaminan bukan berarti menjaminkan terhadap penerbangannya saja, tetapi resiko yang akan ditimbulkan dari penerbangan itu. Dan itu pun pasti nanti di dalam otoritas yang memberi izin itu nanti kan mengukur seberapa besar resiko yang akan diterima dampaknya oleh orang, lingkungan segala macam dalam kalau misalnya penerbangan ini gagal gitu ya. Jadi sudah diperhitungkan semua itu. Nah, sehingga kalau yang tadi itu sanksi yang paling berat ya dijatuhkan pada dari tahanan, termasuk juga ganti rugi. Ya. Ganti rugi. Ganti rugi. Ya, ganti rugi bukan hanya ganti rugi itu, tapi juga
secara hukum sudah ditetapkan sekian rupiah karena sudah melanggar peraturan gitu kan. Nah, gitu. Kalau misalkan tadi Bapak menyebutkan ada asuransinya kan yang harus dibayar oleh, berarti artinya bayarnya per bulan gitu ya, atau ada preminya lagi? Iya banyak, tergantung program kita. Kalau misalnya izin, misalnya mapping ya, mapping programnya sudah diukur-ukur, ternyata 6 bulan. Nah itu 6 bulan, nah, termasuk izinnya Mbak. Jadi izin yang dikeluarkan itu 6 bulan. Nah tapi kalau misalnya perusahaan, ada satu kawasan yang memang nanti dia bertahap ya, di dalam pekerjaannya, misalkan dia punya 10.000 hektar, ya kan? Nah, dalam pengembangannya selama setahun itu dia menggunakan lahan tadi itu, drone tadi itu untuk mapping 10.000 itu selama setahun. Nah itu boleh tuh dia diberikan izin biasanya sama Kemenhub sesuai tahapan-tahapan yang ada nggak sih Pak yang melanggar sejauh ini untuk yang pilot drone khususnya Kalimantan ya sama Balikpapan? Yang melanggar ada, tapi ya itu dari bentuk biasanya teman-teman ya, selalu mengingatkan dan biasanya kita komunikasi sih, itu di selatan bandara kelihatan, nah bisa gitu, itu langsung termonitor, semua anggota termonitor, jadi kita langsung itu yang ada di situ biasanya punya kewajiban lihat langsung ke atas, ke mana, ke ruang udaranya di sekitar kita. Nah, itu bagian dari bentuk perhatian kita Mbak, seorang pilot untuk bisa mengamankan. Jangan-jangan dia sudah, tapi biasanya yang begini-begini kalau ribut outbound, berarti dia nggak izin. Dia pasti tahu dia kalau ini nggak izin. Kenapa? Karena kan pasti ada komunikasi dengan Airnav yang mengeluarkan izin. Iya betul. Karena dari Airnav itu sebelumnya ada surat rekomendasi dulu. Jadi sebelum mendapatkan izin harus ada surat rekomendasi hasil asesmen untuk menerbangkan di wilayah yang diajukan. Jadi biasanya itu ya kita koordinasi juga, entah itu dari teman-teman APDI, dari Outbound, dari Airnav pun juga kita saling kolaborasi gitu. Jadi jika ada penerbangan drone gitu, kita diinfokan, ada notamnya juga. Dan bagi yang menerbangkan drone juga memberikan informasi juga ke Airnav. Jadi kita mau terbang. Jadi kalau misalkan ada yang harus harus ada izinnya gitu. Dia gini ceritanya, nambahkannya Mas Api. Jadi kalau misalnya kita kan ngajukan izin nih, ya kan, nanti di asesmen sama Airnav. Airnav sudah keluarkan asesmen dan memberi izin, ya kan. Itu ada ruang sekian hektar misalnya kan, dengan ketinggian sekian, ya kan levelnya. Terus di jam berapa? Betul. Nah, jadi kalau pada waktu itu merupakan ruang yang dilalui oleh pesawat, itu nanti diberitahu pesawat itu pada jam sekian dilarang lewat situ, sehingga nanti harus melalui mana gitu. Nah, itu Airnav yang punya kalau di Balikpapan ini titik-titiknya mana aja yang dilarang untuk penerbangan? Kalau yang dilarang jelas di sekitar bandara, terus juga ada di Pertamina Kilang itu udah jadi objek vital. Terus di IKN itu full. Di kawasan IKN itu tidak boleh untuk menerbangkan drone. Ya. Lanut, di atas Lanut nggak boleh. Lebih kompleks lagi. Kodam, ini Pangdam ya kan, polisi. Itu nggak boleh ya di situ. Kalaupun boleh harus ada izinnya. Betul, harus ada izin. Jadi gini, menggunakan izin itu otoritasnya kementerian. Tapi yang menggunakan lahan, yang punya lahan, itu kita harus izin juga. Iya, misalnya kalau kita nih di mana misalnya itu ada kantor polisi. Nah, polisi kan repot itu kan. Nah, kan nggak boleh. Nah, kita harus juga izin. Nah, izin situ. Terus misalnya di lingkungan mana RT berapa gitu kan. Lebih bagus kita izin sama RT. Kenapa? Kalau ada apa-apa, RT tahu dia siapa nanti yang hebat manjat pohon gitu. Itu. Nah, itulah bukan hanya izin yang resmi, tapi izin yang secara lokasi itu, siapa pemiliknya segala macam, terus pemerintah setempat ya, itu lebih bagus kita izin. Terakhir mungkin ke Mas Alvin,
apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk dan juga pengguna drone ya, khususnya di sini pilot, seorang yang ingin menjadi pilot drone gitu. Apa yang harus mereka siapkan, kemudian mereka harus tahu apa sebelum mereka punya drone gitu dari otoritas bandara. Juga kepada masyarakat yang tadi ingin melapor, itu bisa kemana kalau misalkan menemukan ada hal-hal di luar yang di luar regulasi yang sudah ditetapkan gitu. Pesan saya untuk yang hobi untuk drone, untuk coba gabung ke APDI, karena di APDI itu juga diedukasi ya, karena sebelum menerbangkan drone pun kita harus punya kompetensi, harus punya pengetahuan bahayanya segala macam itu sudah pasti dijelaskan juga sama APDI, dan dari kami pun juga mensosialisasikan juga terkait bahayanya juga. Nah, untuk bagi masyarakat yang melihat ada drone terbang di daerah bibir pantai Balikpapan khususnya, itu bisa aja lapor ke kita. Itu kantornya ada di sebelah gedung VIP bandara, yang gedungnya warna merah. Itu bisa disampaikan di situ, ketemu dengan saya. Hanya di bibir pantai gitu yang dilarang. Atau ada lagi. Atau misalkan kayak melihat ada drone yang terbang di daerah Pertamina, Kilang gitu. Tapi lebih khususnya di bandara sih, karena kan yang kita tahu Balikpapan ini sekarang udah mulai rame ya. Sejak adanya IKN ya. Penerbangan artinya dari titik bandara sampai ke pantai Manggar, Lamaru itu nggak boleh juga? Radius 15 km. Oh, 15 km ya. 15 km dari sampai bandara Lanut Balikpapan. berarti ya? 15 lebih. km sampai lebih ya? Batakan? Lebih sampai Tritip. Oh, Tritip. Iya, sampai Tritip. Itu udah masuk Lamaru juga dong berarti? Iya, Udah masuk Lamaru ya. Sampai situ kalau ada yang masuk. Karena gini, di ruang itu kan itu tempat take off landing. Betul. Jadi disitulah tempat pesawat biasanya ngawali ya. Iya. Ngawali untuk mau landing. Nah itu kan dia mulai rendah tuh, dari 500 turun 400, 300, 200. Nah, kemampuan drone itu bisa sampai 500 meter. Nah, itu kacau kan? Nah, jadi harus dihindari seperti itu. Kalau ada yang menemukan bisa melaporkan ke korban ya. Ada sanksinya juga. Teguran ya pasti ya. Ya, teguran dulu. Teguran dulu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Alvin dan Pak Ismail waktunya pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Mungkin di luar sana ada yang bukan pilot drone dan tidak mengerti bagaimana drone ini terbang, harus bagaimana, dan ini sudah sangat clear disampaikan. Nanti informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di luar sana yang ingin mengetahui tentang regulasi untuk pilot drone dan apa dampak terus sanksinya juga. Nah, terima kasih banyak sekali lagi, sehat selalu dan selamat bertugas kembali Mas Alvin dan Pak Ismail. Dan saudara, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim pagi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Paulina Jaru pamit undur diri, sampai jumpa.